Shalom, Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saat ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak semuanya untuk berdoa. Saya hantarkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah dan kasih-Nya Tuhan untuk kehidupan kami. Dan kami berdoa, kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami dan berikan hikmat pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sehat-sehat ya di rumah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memiliki satu pertanyaan tuh ya. Di dalam kehidupan kita ini, pernahkah kita merasa bahwa kita ini saya ini manusia yang gak berguna. Saya ini diciptakan Tuhan kayaknya seolah-olah kok kayak kebetulan. Seolah-olah seperti hidup ini kok sia-sia banget sih bagi saya gitu. Hidup ini kok berat dan saya tidak bisa melakukannya lebih gitu untuk hidup yang baik, untuk kehidupan yang mapan seperti itu. Tapi ingat bahwa kita ini adalah ciptaannya Tuhan dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa dari Allah itu sendiri, seperti itu. Dan mari sama-sama kita mau lihat satu ayat yang dapat menjawab setiap pertanyaan yang tadinya sudah saya singgung di awal tadi. Apakah kita ini berguna? Apakah kita ini bisa mengerjakan pekerjaan yang baik? Apakah hidup kita ini tuh sia-sia gak sih? Seperti itu. Nah, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dan kita mau baca satu ayat saja di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan. Kalau kita mau baca dari awal di perikop ini, dari ayat 1, ya ini Paulus menulis surat Efesus ini ya memang ditujukan untuk jemaat-jemaat di Efesus seperti itu. Dan Paulus menuliskan bahwa di pasal yang kedua ayat 1-10 ini, dulu kita itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidup dalam kuasa-kuasa di luar Yesus seperti itu. Dan kita patut dihukum, kita patut untuk masuk dalam kerajaan maut itu sendiri seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu sebelum kita percaya dengan Tuhan Yesus tuh hidup kita menjadi seolah-olah itu tidak berguna, itu memang tidak efektif, efisien dalam melakukan segala sesuatunya. Seperti itu, merasa bahwa hidup ini untuk apa sih seperti itu, karena ya kita hidup belum di dalam Kristus. Tapi di ayat-ayat selanjutnya, bahwa karena kasih karunia Allah ya kita diselamatkan oleh Dia dan hidup kita diubahkan. Kita memperoleh hidup yang layak, yang kekal oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan di ayat 10 dikatakan bahwa di sini adalah ya Allah ini menciptakan kita ini buatan Allah. Jadi diciptakan dalam Kristus Yesus bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus seperti itu. Dan untuk melakukan apa sih? Untuk melakukan pekerjaan baik.
yang dipersiapkan untuk Allah sebelumnya, ya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam siapa? Ya di dalam Yesus Kristus, di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan itu tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan di awal tadi yang merasa bahwa hidup kita ini tidak berguna, apakah hidup kita ini sia-sia, apakah hidup kita ini layak untuk menjalani hidup ini, ya Tuhan sudah menaruh firman-Nya di Alkitab bahwa dan mengatakan di Alkitab bahwa kita ini adalah buatan Allah dan kita juga diciptakan untuk dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara semuanya, jangan khawatir, kita ini sudah diciptakan ataupun kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi tidak perlu khawatir bahwa besok kita mau melakukan apa, besok hidup kita ini bagaimana, apakah hidup kita ini sia-sia, apakah hidup kita ini berantakan dan lain sebagainya. Tidak, tapi hidup kita ini sudah dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaannya yang baik itu. Jadi mari kita sama-sama tetap terus setia kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita ini bukan ciptaan yang tiba-tiba harus Tuhan tiba-tiba aku mau menciptakan manusia, aku mau menciptakan ini, aku mau menciptakan ini. Tidak, tapi sudah ada rencana yang dirancangkan Allah melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu persiapkan diri kita untuk pekerjaan yang baik itu untuk kemuliaan Allah. Yang jelas untuk kemuliaan Allah, Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi itu ya, tetap semangat dan tetap terus sehat di masa pandemi yang sudah 7 bulan ini. Ya, kita mau tetap terus semangat dan tetap terus menjaga protokol kesehatan, juga melakukan pekerjaan baik Allah di dalam hidup kita untuk kita tetap terus hidup dengan baik, benar, dan taat, tertib, aturan seperti itu juga. Itu ya, agar nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, hidup kami ini berguna. Kami tahu Tuhan, hidup kami ini tidak akan sia-sia. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami ini berharga di mata Tuhan. Dan kami mengerti juga bahwa kami adalah ciptaannya Allah di dalam Yesus Kristus dan dipersiapkan untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Allah sudah sediakan itu. Dan kami mau taat, mau tertib, mau setia mengerjakan pekerjaan baik itu di dalam Allah. Dan biarlah nama Yesus tetap terus dipermuliakan. Dan jagai kami terus Tuhan, agar kami tetap terus sehat di masa-masa pandemi ini. Dan kami tetap terus taat mengerjakan protokol kesehatan, agar hidup kami tetap terus boleh sehat juga, dijauhkan dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami tetap terus bekerja untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat semuanya.